Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di episode kali ini cerita akan semakin seru dan penuh ketegangan. Jadi pastikan kalian menonton sampai habis. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, serta dukung channel ini dengan like agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan cerita di episode-episode berikutnya. Setelah 9 tebasan bilah pedang menembus Yu Hou dengan 18 lubang, kesadaran Yu Hou mulai memudar, tubuhnya jatuh tanpa terkendali, namun senyum lega tetap terukir di wajahnya. Di sisi lain, Kaisar Naga Dahulu Long Xiaoyao dengan lembut membaringkan Tang Wutong yang saat itu dalam keadaan pingsan. Pemuda yang setia, gumamnya, lalu ia mendekati Yu Hou lalu mencabut pedang hitam dari dadanya. Tiba-tiba mata Long Xiaoyao berkilat, dunia langsung diselimuti kegelapan dan darah Yu Hou berhenti mengalir. Dalam domain kegelapan itu hanya Long Xiaoyao yang bisa bergerak. Ia menekan dada Yu Hou, mengeluarkan energi hitam dari luka-lukanya. Perlahan cahaya merah samar muncul, dan sebuah manik giok putih muncul di tangan Long Xiaoyao. Setelah memastikan kondisinya, ia memasukkan manik itu ke mulut Yu Hou. Lalu ia mengangkat tubuh pemuda itu ke tempat yang bersih dan melepaskan pakaian yang berlumuran darah di tubuhnya. 9 luka tusukan yang mengerikan pun terlihat jelas. Jika bukan karena pil naga ini menuntut tubuhmu dalam keadaan terlemah, kau tak perlu menderita sejauh ini. Aku hampir tak tega melakukannya, tapi ini demi permintaan Mu'en. Tugas melawan sekte roh suci nantinya akan kau pikul dan lakukanlah yang terbaik. Lalu setelah itu dengan cepat ia memanipulasi tubuh Yu Hou. Luka-luka yang diderita Yu Hou sebelumnya kini terlihat telah menutup. Meski wajahnya tetap pucat, namun cahaya keemasan dari pil naga telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Long Xiaoyao lalu menaruh Tang Wutong di sampingnya. Pemandangan yang menyentuh, mustahil gadis ini tidak jatuh cinta padanya, dan sekarang tidak ada lagi singa emas bermata tiga. Dengan ini maka jelaslah kalau Long Xiaoyao mengetahui rahasia Yu Hou sepenuhnya. Sedangkan di Kekaisaran Matahari Bulan Istana Mingdu, Su Tianran duduk tenang di singgasananya. Juzi berlutut di hadapannya dengan wajah pucat. "Bangun, ini bukan sepenuhnya salahmu," kata Su Tianran. Juzi tetap menunduk. "Kerugian kali ini terlalu besar, mohon hukum saya," ucapnya. Su Tianran membantunya berdiri. Tak ada yang menyangka binatang buas utara akan mengamuk. Kau menghadapi setidaknya 2 makhluk tingkat Raja Langit dan tetap selamat. Itu sudah luar biasa, ucap Su Tianran. Mendengar itu Juzi hanya bisa mengangguk sambil menahan rasa bersalah. Su Tianran melanjutkan, "Untuk sementara kita pertahankan situasinya. Garis pasokan terlalu panjang dan Kekaisaran Bintang Low masih menjadi ancaman. Kita tak boleh gegabah." Juzi segera merespon dengan percaya diri. "Saya sarankan menunggu hingga siap lalu meminta Dewa Maut dulu merebut pegunungan Mingdu agar jalur belakang kita aman." Su Tianran tersenyum puas. "Kau benar-benar telah menjadi jenderal besar." Juzi meminta izin memimpin pasukan, namun Su Tianran menolak. "Aku sudah meminta Zhong Liwu bertindak. Dewa Maut dulu adalah pilar perbatasan. Kau punya tugas lain." Juzi segera berlutut. "Silakan, perintahkan." Su Tianran menariknya berdiri dan berkata lembut, "Kita suami istri, tak perlu formal." Juzi menjawab lirih, "Di hatiku Anda selalu tuanku, hidup saya milik Anda." Su Tianran memeluknya. "Selama kau setia, kau akan berada di bawahku seorang." Lalu seketika ekspresinya berubah serius. "Para menteri mendesakku menetapkan putra mahkota." Juzi terkejut. "Kau tahu kondisiku," lanjut Su Tianran terlihat sedih. "Aku butuh anak untuk membungkam mereka." Juzi terlihat ragu sejenak lalu berkata, "Apakah kita harus mengadopsi?" Su Tianran menggeleng dingin. "Tak bisa, semua diawasi. Aku akan menanam benih khusus di tubuhmu. Anak itu akan lahir darimu dan menjadi pewarisku," ucapnya. Juzi gemetar ketakutan. Ia berbalik dan kembali berlutut, "Yang mulia, tidak. Bagaimana mungkin aku mengandung anak orang lain? Aku adalah Juzimu dan hanya milikmu. Aku tidak setuju." Su Tianran menatapnya dengan terkejut. Ini pertama kalinya Juzi menentang perintahnya sejak ia menyelamatkan dia. Namun penolakan itu justru memuaskan harga dirinya. "Jika ada pilihan lain, aku pun tak ingin istriku mengandung anak orang lain," katanya dingin. "Tapi hanya ini cara untuk membungkam perdebatan para menteri. Orangnya sudah kupilih dan merupakan darah bangsawan murni. Dia adalah sepupu jauhku. Karena jiwa bela dirinya bermutasi, maka dia bukanlah master jiwa dan statusnya rendah. Kejadian ini tak seorang pun boleh tahu.
Kau hanya mengambil benihnya lalu menanamkannya di tubuhmu. Setelah itu membunuhnya, maka anak itu akan menjadi anak kita. Aku akan membesarkannya sebagai pewaris tahta. Juzi menatapnya dengan mata berkaca-kaca yang mulia. Apakah benar-benar tak ada cara lain? Aku tidak mau. Mendengar jawaban dari Juzi, kini wajah Su Tianran terlihat marah. Sudah diputuskan, setidaknya kau tidak perlu disentuh pria lain. Persiapkan dirimu, beberapa hari ke depan adalah waktu terbaik untuk hamil, ucapnya marah. Tubuh Juzi bergetar namun akhirnya dia bersujud. Baik, yang mulia. Saat keluar ekspresinya berubah dingin. Su Tianran, aku tahu aku hanyalah alat bagimu, bahkan alat terdekat pun tetap alat. Sekarang scene berpindah ke tempat Yu Hou berada. Sekarang terlihat Yu Hou telah terbangun di sebuah ruangan yang terasa sangat familiar. Ia bangun, ingatannya berhenti pada pertemuannya dengan naga suci kegelapan, Long Xiaoyou, dan 9 tusukan di tubuhnya. Namun sekarang ia merasa kalau tidak ada luka di tubuhnya. Saat dia mengaktifkan kekuatan jiwanya, tubuhnya melayang, kekuatan jiwa di dalamnya melonjak seperti badai. Tiba-tiba pintu terbuka. Nan Qiu berlari masuk dengan wajah gembira. Yu Hou, kau akhirnya bangun, kau pingsan selama 7 hari. Apakah aku masih hidup? Tanya Yu Hou ragu. Nan Qiu mencubit lengannya keras. Rasakan ini, kalau sakit berarti hidup. Sudah beruntung sekarang aku masih hidup dan sekarang kau malah menambah penderitaanku dengan mencubitku, ucap Yu Hou. Berani-beraninya kau mengatakan itu, kau bahkan tidak mengajakku bertualang ke kota Tiandou. Tapi Tang Wutong kau izinkan untuk ikut denganmu. Bukankah dulu kau mengatakan kalau dia bukanlah Dong ucap Nan Qiu terlihat marah. Yu Hou hanya meringis sambil tersenyum mendengar nama Tang Wutong disebut. Ia langsung bertanya, dia yang membawaku kembali, apakah dia baik-baik saja? Entahlah, dia mengantarmu lalu pergi begitu saja, jawab Nan Qiu dingin. Yu Hou menghela napas. Tang Wutong tetap bukan Dong Ia menyadari tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan jiwa dan mentalnya meningkat drastis. Ia tak tahu apa yang Long Xiaoyou lakukan padanya. Tetapi perubahan yang dia rasakan sekarang itu sangat nyata. Yu Hou menemui Bebe dan mengeluarkan patung es. Itu adalah master jiwa jahat yang ia tangkap di kota Hipendo. Bebe terkejut. Apa dia masih hidup? Tanya Bebe. Ada peluang, jawab Yu Hou. Lalu ia mencairkan es dengan kendalinya dan menggunakan jiwa bela diri nekroman untuk menghidupkan kembali jantung dan kesadaran lawannya. Dengan aura menyeramkan dan situasi kekuatan titel dolu, ia menekan mental sang master jiwa jahat. Siapa namamu? Chu Yanwei. Apa misimu? Membantu Lord Nikmat mengawasi kekaisaran jiwa surgawi, di mana 2 gadis suci. Satu di garis depan, yang satu lagi di penjara di markas. Apinya tak stabil. Saat Yu Hou hendak menanyakan lokasi markas, tubuh Chu Yanwei tiba-tiba mengembang. Tidak bagus, teriak Yu Hou. Mereka bertiga kabur sebelum ledakan dahsyat menghancurkan ruangan. Yu Hou segera membekukan dan menyegel sisa ledakan agar racun tidak menyebar. Ia lalu menyimpulkan Chu Yanwei dikutuk. Begitu mencoba mengungkap rahasia penting, tubuhnya dipaksa menghancurkan diri. Alamat markas sekte Roh Suci jelas dijaga ketat. Meski begitu, tujuan utama tercapai. Pertama, Tang Ya atau Xiaoya berada di garis depan, sedangkan Ma Xiaotou ditahan di markas dan dalam kondisi tidak stabil. Kini semua anggota inti sekte Tang berkumpul. Su Shanxi berkata tegas, kapan kita berangkat menyelamatkan Tang Ya? Bebe terdiam lama. Aku tidak bisa memutuskan sendiri. Ini menyangkut sekte Tang dan Akademi Ser. Yu Hou maju, kakak senior. Tanpa guru Xiaoyou tak akan ada sekte Tang. Kami semua akan ikut, ucapnya. Dan semua mengangguk dengan tekad bulat. Baiklah, kalau begitu aku akan berkonsultasi dengan Tetua Xuan, jawab Bebe. Setelahnya Yu Hou dan Bebe berjalan perlahan di dalam akademi. Yu Hou, sebenarnya apa yang terjadi antara kau dan Wutong? Mengapa dia pergi tanpa berkata apa-apa setelah menyelamatkanmu hari itu? Tanya Bebe dengan heran. Aku juga tidak tahu, jawab Yu Hou pasrah. Saat itu kami dalam bahaya, mungkin dia terluka dan harus segera kembali untuk beristirahat. Yu Hou tentu tidak berani mengatakan bahwa ia menahan 9 serangan demi melindungi Tang Wutong. Jika Bebe tahu, ia pasti akan memarahinya. Dalam hati Bebe selalu ia anggap seperti kakak kandungnya. Kalau begitu, setelah melapor ke Tetua Xuan, temuilah dia, kata Bebe. Dari apa yang kulihat, Wutong benar-benar peduli kepadamu. Yu Hou hanya tersenyum pahit dan mengangguk. Keduanya langsung menuju Pulau Dewa Laut dan masuk ke Paviliun Dewa Laut. Di depan pohon emas mereka berlutut.
Dalam hati Yu Hou berpikir tentang Long Xiaoyao. Naga suci kegelapan, mengapa ia dilepaskan? Mengapa tubuhnya tak terluka meski ditusuk 9 kali, bahkan kultivasinya meningkat? Kenapa kau menghela napas? Masuklah, suara tetua Suan terdengar dari dalam. Di dalam sekarang terlihat tetua Suan sudah menunggu mereka. Yu Hou, kenapa setiap kali keluar kau selalu menarik masalah? Katanya dengan nada kesal. Yu Hou menegang, mengira urusan Long Xiaoyao sudah diketahui. Ia memaksa tersenyum. Tetua Suan, meski bermasalah aku selalu menyelesaikan tugas dengan baik. Tetua Suan mengangguk. Kali ini kau memang melakukannya dengan sangat baik. Tapi jelaskan bagaimana kau bisa memukul mundur kekaisaran matahari bulan. Yu Hou lalu menjelaskan tentang permaisuri salju. Roh jiwa pertamanya, bagaimana ia menyatu dengannya, memimpin binatang jiwa kutub utara dan menghancurkan infrastruktur musuh sehingga mereka terpaksa mundur. Setelah mendengar itu, tetua Suan dan Bei Bei terdiam. Seorang manusia menyatu dengan permaisuri salju. Makhluk peringkat ketiga 10 binatang buas itu sungguh luar biasa. Berhasil memanfaatkan binatang jiwa kutub utara sungguh nekat, gumam tetua Suan. Jangan ulangi tanpa laporan dulu, akademi ini rumahmu. Yu Hou mengangguk patuh. Topik kemudian beralih pada Tang Ya atau Xiaoya. Bei Bei menjelaskan kondisi gurunya yang dikendalikan oleh roh jahat. Tetua Suan merenung, kita akan menyelamatkannya. Selain itu, kita juga harus menunjukkan kekuatan agar kekaisaran matahari bulan tetap waspada. Ia memutuskan mengirim tetua Song dan Shaozi untuk mendampingi mereka. Sebelum pergi, Yu Hou bertanya bagaimana kondisi Tang Wutong. Dia sedang mengasingkan diri, tidak boleh diganggu, jawab tetua Suan. Yu Hou hanya bisa mengangguk. Kembali ke sekte Tang. Bei Bei sibuk mengatur persiapan, sementara itu Yu Hou memanggil permaisuri salju ke lautan spiritualnya. Begitu muncul, permaisuri salju menatapnya dingin. Aku salah, kata Yu Hou langsung. Permaisuri salju tiba-tiba tertawa. Kau benar-benar bodoh, kau pikir Long Xiaoyao benar-benar ingin membunuhmu. Ia menjelaskan bahwa sejak awal Long Xiaoyao tidak berniat membunuh Yu Hou maupun Tang Wutong. Dengan kekuatannya ia bisa melakukannya dengan mudah jika mau. Lalu permaisuri salju menegurnya dengan serius. Kau pernah berniat mati, apa kau tahu akibatnya? Jika kau mati, kami juga akan mati bersamamu. Ia menjelaskan keterikatan mereka. Tian Meng sudah menyatu dengan jiwanya. Bing Bing Kaisar Es terikat pada tulang jiwanya. Sedangkan permaisuri salju sendiri sepenuhnya dihubungkan oleh pengorbanan Guru Mu'en. Mulai sekarang ingatlah, kau tidak hidup sendirian. Kata-kata itu membuat mata Yu Hou memerah. Aku mengerti, terima kasih. Permaisuri salju lalu menjelaskan kebenaran hal itu. Long Xiaoyao telah memberinya pil naga harta langka yang memurnikan tubuh dan garis keturunan. Pil itu memperkuat fisiknya hingga setara naga dan akan menjadi pondasi besar untuk masa depannya. Dengan pil naga dan sumsum es 10.000 tahun, kata permaisuri salju, kau bahkan berpeluang membentuk 3 inti jiwa. 3 inti jiwa? Yu Hou tercengang. Ya, jika berhasil kekuatanmu akan mendekati dewa binatang di Tian. Kau bisa menjadi manusia terkuat dalam 10.000 tahun. Yu Hou terdiam. Untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat harapan masa depan yang nyata. Bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk semua orang yang berjalan bersamanya. Bersambung. Oke, sekian untuk episode kali ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton sampai akhir. Jika kalian menikmati ceritanya, jangan lupa like, komen, pendapat kalian, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.